Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani Priscelia Andriani dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia Polinema. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang respon hasil tuning closed loop pada peralatan berpengendali. Yang pertama yaitu closed loop system. Closed loop system dibagi menjadi dua, yaitu servo problem dan regulator problem. Servo problem yaitu keadaan di mana set point-nya yang berubah, dan regulator problem keadaan di mana disturbance-nya yang berubah. Yang kedua ada controller. Controller dibagi menjadi dua juga, yaitu ada discontinue controller dan continue controller. Discontinue controller contohnya on atau off controller. Untuk continue controller dibagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama proportional controller atau biasa disebut P. Yang kedua proportional integral controller atau biasa disebut PI. Yang ketiga yaitu proportional integral derivative controller atau biasa disebut PID. Selanjutnya kita akan mengenal parameter dalam respon tuning. Yang pertama ada rise time atau TR, yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Yang kedua ada time to first peak atau TP, yaitu waktu puncak pertama terjadi. Yang ketiga ada settling time atau TS, waktu saat PV mencapai 95% dari SP. Ketiga parameter tersebut yaitu TR, TP, dan TS ditunjukkan dalam gambar yang ada di tengah. Selanjutnya ada decay ratio, yaitu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Selanjutnya ada period of oscillation atau P, yaitu jarak antara dua puncak atau dua lembah. Period of oscillation ini juga ditunjukkan dalam gambar di tengah. Lalu ada offset, yaitu selisih PV steady state dengan SP. Lalu ada response time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak. Yang terakhir ada peak overshoot ratio, yaitu A dibagi B, dengan A dan B ditunjukkan pada gambar yang ada di tengah. Berikut ini adalah data hasil pengamatan pada kondisi kritis. Data yang kita dapatkan, pertama yaitu ada waktu dalam satuan second, dimulai dari detik ke 0 hingga detik ke 393. Yang kedua ada persen PV, dimulai dari 42,2% hingga 44,5%. Dan yang terakhir ada PBC, yaitu sebesar 4,5. Dari data-data ini, kita dapat menentukan nilai PC. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai PC? Pertama-tama, kita buat grafik dulu dari data ini. Grafik tersebut akan terlihat seperti ini. Ini adalah grafik yang kita dapatkan dari data di atas, dengan sumbu X-nya adalah waktu dalam satuan second, dan sumbu Y-nya adalah PV. Kemudian, untuk menentukan PC, kita ambil puncak pertama dan puncak kedua, kita hitung jaraknya, dan kita ukur menggunakan penggaris. Seperti ini. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan nilainya, kita catat di bawahnya. Karena kita tadi menggunakan penggaris sebesar 0,6, kita harus ubah ke satuan detik atau satuan yang relevan dengan grafiknya. Dan setelah kita konversikan, didapatkan PC sebesar 15,38. Untuk PBC, sudah kita dapatkan di atas, yaitu sebesar 4,5. Selanjutnya, kita hitung parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols ini, yang pertama yaitu ada PB. PB didapatkan dari rumus 100% dibagi KP atau KC. Oleh karena itu, jika kita ingin menentukan PB, kita harus menghitung dulu KP atau KC-nya dengan tabel Ziegler-Nichols yang ada di samping ini. KC yaitu yang ada di sini, dengan rumus seperti yang ada di gambar ini. Jadi berbeda-beda setiap tipe controllernya. Seperti pada tipe controller proporsional, KC-nya dihitung dengan rumus 2 dikali PBC. PBC tadi sudah kita dapatkan. Untuk tipe controller PI, rumusnya 2,2 dikali PBC.
Untuk tipe controller PID, rumus KC-nya 1,7 dikali PBC. Kemudian kita aplikasikan, karena kita sudah menemukan nilai PBC, jadi kita kalikan 2 dikali 4,5 untuk model P, jadi hasilnya sebesar 9. Untuk model PI, berarti 2,2 dikali 4,5, hasilnya sebesar 9,9. Untuk model PID, yaitu 1,7 dikali 4,5, jadi hasilnya sebesar 7,65. Karena kita sudah menemukan nilai KC, jadi kita bisa menemukan nilai PB, tinggal 100% dibagi dengan KC-nya, dan untuk model P, PB-nya sebesar 0,111, untuk model PI, PB-nya sebesar 0,101, untuk model PID, PB-nya sebesar 0,1307. Kemudian selanjutnya ada TI atau integral time dalam satuan detik. Untuk integral time ini, pada tipe controller proporsional itu tidak ada. Yang ada hanya pada tipe controller proporsional integral dan proporsional integral derivatif. Untuk rumusnya sama, kita bisa lihat dari tabel metode Ziegler-Nichols ini. Seperti pada contohnya, pada tipe controller proporsional integral, TI-nya kita hitung dengan cara 0,83 dikali PC, dan pada tipe controller PID, TI-nya kita hitung dengan cara 0,5 dikali PC. Kemudian kita aplikasikan 0,83 dikali PC sebesar 15,38, jadi hasilnya untuk model PI, TI-nya sebesar 12,76. Kemudian untuk model PID, TI-nya didapatkan sebesar 7,69. Selanjutnya ada TD atau derivative time. Rumusnya kita dapatkan juga dari tabel metode Ziegler-Nichols. Dan untuk tipe controller proporsional dan proporsional integral tidak ada TD-nya, yang ada hanya pada tipe controller PID. Kita aplikasikan, karena rumusnya 0,13 dikali PC, jadi 0,13 dikali 15,38, dan didapatkan TD sebesar 2 dengan satuan detik. Selanjutnya ada data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo dan tipe pengendalinya proportional controller, yaitu P. Data yang didapatkan pertama ada SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, kemudian PB sebesar 0,11 didapatkan dari perhitungan kondisi kritis yang sudah kita ukur tadi atau kita hitung tadi. Kemudian ada integral time atau TI, dan juga ada derivative time atau TD yang tidak ada karena tipe pengendalinya proportional controller. Selanjutnya ada T dalam satuan second, dimulai dari detik ke 0 sampai detik ke 434. Kemudian ada persen PV, dimulai dari 41,8% hingga 44,3%. Dari data ini, kita dapat mencari atau menganalisis parameter respon tuning yang telah kita bahas beberapa menit lalu dengan cara yang pertama, yaitu kita buat dulu grafik dari data ini. Dan grafik tersebut akan terlihat seperti ini. Dengan sumbu X-nya adalah T dan sumbu Y-nya adalah PV. Tidak lupa juga kita susun garis PV atau NA, garis SP2, dan garis SP1. Garis-garis ini kita dapatkan dari data-data di atas, seperti pada contohnya SP1 didapatkan sebesar 40%, jadi kita susun garisnya di sebelah sini. Untuk SP2 kita dapatkan SP2 sebesar 45%, jadi kita susun garisnya di sini, di titik 45. Kemudian untuk PV kita dapatkan dari nilai persen PV yang terakhir. Selanjutnya, parameter-parameter yang akan kita analisis yaitu yang pertama ada overshoot, kedua decay ratio, ketiga peak time, keempat rise time, kelima response time, keenam period of oscillation, dan yang terakhir offset. Yang pertama yaitu ada overshoot. Untuk overshoot, seperti yang sudah saya jelaskan, overshoot adalah perbandingan antara A dan B. Di sini A dan di sini B dipisahkan oleh garis PV. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Dan ketika sudah kita dapatkan datanya, kita catat.
yaitu sebesar 9,09 dibanding 2,31. Karena ini kita ukur dengan penggaris, jadi kita harus ubah dulu dari cm ke satuan grafik yang ada, yaitu satuan persen. Dan overshoot yang didapatkan yaitu sebesar 2,5 dibanding 1,15%. Selanjutnya ada decay ratio. Decay ratio itu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama, ditunjukkan dengan garis warna oranye ini. Kemudian kita ukur lagi menggunakan penggaris. Kita dapatkan datanya sebesar 0,62 dibanding 2,29. Kemudian tidak lupa juga kita harus ubah satuannya dari cm ke satuan grafiknya, dan didapatkan decay ratio sebesar 0,31 dibanding 1,14%. Selanjutnya yaitu peak time. Peak time adalah waktu puncak pertama. Karena di sini peak time adalah waktu, jadi satuannya adalah second. Dari puncak di sini kita tarik garis ke bawah ke sumbu X, lalu kita hitung jaraknya dari garis ini menuju ke titik 0. Setelah kita dapatkan nilainya, kita catat dan tidak lupa juga kita ubah ke satuan grafiknya, karena segala yang kita ukur menggunakan penggaris harus kita ubah dulu menjadi ke satuan grafik. Lalu yang keempat ada rise time. Rise time yaitu waktu pertama kali terjadi perpotongan PV dengan SP. Rise time di sini ditunjukkan dengan garis warna ungu tua di sini. Karena ini adalah titik perpotongan pertama antara garis PV, ini kan garis PV, kemudian garis SP2-nya di sini, perpotongannya ada di sini, jadi kita hitung jaraknya dari sumbu Y ke titik perpotongannya. Dan didapatkan untuk rise time-nya sebesar 6,32 second. Selanjutnya ada response time. Response time yaitu waktu untuk mencapai keadaan tunak. Response time ditunjukkan dengan garis warna pink dan didapatkan respons sebesar 427,20 second. Selanjutnya ada period of oscillation atau P, yaitu waktu antara dua puncak atau lembah. P di sini ditunjukkan dengan garis warna ungu muda dan didapatkan P sebesar 18,41 second. Selanjutnya ada offset. Offset yaitu selisih PV steady state dengan SP. Di sini offset ditunjukkan dengan garis warna hijau muda. Kita ukur juga dengan penggaris, lalu didapatkan nilai offsetnya sebesar 0,7%. Selanjutnya ada data hasil pengamatan tuning. Untuk tipenya tipe servo, dan tipe pengendalinya berbeda, yaitu proportional integral controller. Dan data yang didapatkan pertama ada SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, kemudian ada PB sebesar 0,10%, PB sebesar 0,10, didapatkan dari perhitungan kondisi kritis tadi. Ada juga integral time atau TI sebesar 12,77 detik, dan derivative time atau TD yang tidak ada karena ini adalah proportional integral controller. Selanjutnya ada data T dalam satuan second, dimulai dari detik ke 0 hingga detik ke 461. Untuk persen PV-nya dimulai dari 41,2% hingga 44,9%. Sama seperti pada data hasil pengamatan tuning tipe pengendali proportional controller, kita juga menganalisis parameter respon tuningnya. Dengan cara yang pertama kita buat dulu grafik dari data ini. Grafik tersebut akan terlihat seperti ini, dengan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya juga sama seperti pada proportional controller, yaitu sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya PV. Tidak lupa juga kita pasang garis SP2, garis PV atau NA, dan juga garis SP1. Parameter-parameter yang akan kita analisis juga sama, ada 7. Overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Untuk overshoot-nya tidak ada, karena gelombang yang harusnya kita ukur berada di bawah NA, jadi tidak bisa kita ukur.
dan disimpulkan overshoot-nya tidak ada. Begitu pula dengan decay ratio, karena decay ratio adalah perbandingan antara puncak kedua dan puncak pertama. Puncak kedua dan puncak pertamanya berada di bawah NA, jadi tidak bisa kita hitung. Untuk peak time yaitu waktu puncak pertama, karena puncak pertamanya juga ada di bawah NA, jadi tidak bisa kita hitung juga, kita kosongi. Selanjutnya ada rise time. Rise time, waktu pertama kali terjadi perpotongan PV dengan SP, ditunjukkan pada garis warna hijau tua ini, atau pada huruf D ini, ada di sini. Kemudian kita hitung jaraknya dari perpotongan PV dan SP hingga ke sumbu Y. Kita ukur menggunakan penggaris. Kemudian didapatkan hasilnya sebesar 42,06 second. Selanjutnya ada response time. Response time yaitu waktu untuk mencapai keadaan tunak. Ditunjukkan dengan garis warna coklat. Didapatkan response time sebesar 466,18 second. Selanjutnya ada period of oscillation. Jarak di antara dua puncak. Ditunjukkan dengan garis warna pink ini. Kemudian didapatkan period of oscillation-nya sebesar 18,53 second. Dan terakhir yaitu offset. Offset, selisih PV steady state dengan SP. Kecil sekali, ada di sini, berwarna ungu, di atas garis warna coklat ini. Kita ukur menggunakan penggaris, dan didapatkan nilai offsetnya sebesar 0,09%. Yang terakhir yaitu data hasil pengamatan tuning tipe servo dengan tipe pengendali proporsional integral derivatif. Kemudian data yang pertama didapatkan ada SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, PB sebesar 0,13, integral time sebesar 7,69 detik, dan derivative time-nya sebesar 2 detik. Selanjutnya, sama seperti tipe-tipe kontrol yang sebelumnya, ada waktu dalam satuan second dimulai dari detik ke 0 hingga detik ke 509. Kemudian persen PV dari 41% hingga 44,9%. Kemudian dari data-data ini, untuk menganalisis parameternya, kita buat grafik. Grafik tersebut terlihat seperti ini. Dengan sumbu X dan sumbu Y-nya sama seperti tipe-tipe controller yang sebelumnya. Sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya adalah PV. Kemudian parameter-parameter yang akan kita analisis juga sama, ada 7. Overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Overshoot yaitu perbandingan antara A dan B. A yang ada di sini dan B yang ada di sini, dan dipisahkan oleh garis PV. Sebelum itu jangan lupa untuk menambahkan garis SP2, garis PV atau NA, dan juga garis SP1 agar bisa menganalisis parameternya. Kemudian dari nilai A dan B ini kita ukur menggunakan penggaris dan didapatkan sebesar 0,44 dibanding 10,59. Itu dengan penggaris. Karena dengan penggaris, satuannya harus kita ubah dari cm menuju ke satuan grafik, yaitu satuan persennya, sebesar 0,2 dibanding 5,04%. Lalu kemudian ada decay ratio. Decay ratio adalah perbandingan antara puncak kedua dan puncak pertamanya. Puncak kedua dan puncak pertamanya itu ada di sini, terlalu kecil. Nah, ini adalah puncak kedua dan puncak pertamanya. Tingginya sekilas hampir sama. Jadi puncak ini kita ukur dengan penggaris dan dengan penggaris juga didapatkan sebesar 0,4 dibanding 0,4 dengan penggaris. Kemudian kita ubah skalanya atau satuannya menjadi 0,19 dibanding 0,19%. Selanjutnya yaitu peak time. Peak time adalah waktu puncak pertama.
Di sini ditunjukkan dengan huruf C. Nah, karena puncak pertama tempatnya ada di tempat yang tadi. Nah, dari sini kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu X harusnya. Lalu kita ukur dari garis tersebut menuju ke sumbu Y. Didapatkan peak time-nya sebesar 13,46 second. Selanjutnya ada rise time. Rise time yaitu waktu pertama kali terjadi perpotongan PV dengan SP. Ditunjukkan dengan garis warna hijau muda yang ada di sini. Seperti ini. Nah. Kemudian kita ukur juga menggunakan penggaris. Dan tidak lupa juga satuannya diubah dan didapatkan rise time sebesar 10,9 second. Selanjutnya ada response time. Waktu untuk mencapai keadaan tune-up ditunjukkan dengan warna ungu tua yang ada di sini. Didapatkan response time-nya sebesar 496,47 second. Selanjutnya ada period of oscillation, jarak di antara dua puncak. Ditunjukkan dengan warna oranye yang ada di sini. Kita ambil puncaknya, lalu kita ukur. Nah, kemudian kita dapatkan period of oscillation-nya sebesar 3,21 second. Yang terakhir ada offset, selisih PV steady state dengan SP. Ditunjukkan dengan garis warna ungu muda dan didapatkan offsetnya sebesar 0,1%. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.